Halo semua, gue lagi mau top up nih. Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah, yaitu lapakhuda.com. Kalian tinggal scroll, cari Black Clover Mobile. Nah, setelah kalian cari Black Clover Mobile, kalian masukkan saja akun ID-nya. Akun ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu, nomor akun ID kalian, kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini. Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya. Nominal top up kalian bisa pilih paket summon, kalian juga bisa pilih Black Crystal ya, yang mana nanti juga gua meminta ke admin untuk masukin Battle Pass juga di layanan ini. Lalu selanjutnya kalian masukkan kode promo kalian. Kode promo gua tuh Delion Skies ya. Lalu kalian setelah masuk kode promo, kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank atau mau lewat QRIS virtual account juga bisa tentunya. Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alfamart dan juga Indomart. Lalu step terakhir kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin apabila diamond kalian sudah masuk. Lalu konfirmasi top up, tinggal menunggu sebentar aja. Diamondnya sudah masuk ke ID kalian. Ayo kita top up di lapakhuda.com. Gaskan! Halo, baik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bahas tentang Black Clover Mobile lagi. Di sini gua mau menjelaskan ya, disclaimer, ini adalah planning jangka panjang gua. Sekali lagi, planning jangka panjang gua. Gua sendiri itu masuk di kategori low spender. Low spender itu ya masih top up di bawah 1 juta. Sedangkan V2P tidak top up sama sekali. Terus ada lagi yang namanya mid spender, itu adalah yang sudah top up di angka sekitar ya jutaan lah ya, jutaan, misalnya 8 juta, 7 juta, 5 juta ke atas itu udah tergolong mid spender. Sedangkan untuk Sultan itu yang top upnya sudah puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta dan miliaran, itu udah Sultan. Nah ini tips untuk low spender dan juga V2P. Menyambung dengan yang tadi pagi ya, tadi pagi gue sampaikan, Noelle itu nggak hanya Noelle sih, Hero Season itu kalian dapetinnya kalau bisa hanya dari kunci. Jangan dari si Versatile ini ya. Versatile ini jangan kalian pakai untuk Hero Season. Tapi terserah, balik lagi ke kalian ya. Keputusan ada di kalian masing-masing. Gua hanya mengingatkan di game ini ada yang namanya PvE dan juga PvP. Game ini kalau kalian melihat di Jepang saat ini sudah ada beta real time PvP. Beta real time PvP yang dimana di real time PvP nanti pasti ada namanya ban list, di banned. Jadi misalnya gini, kalian ketemu musuh, jagoan kalian tuh Noelle Swimsuit. Musuh tahu, oh dia ketemu sama dia nih, gua ban Noelle Swimsuitnya. Sedangkan yang jago di lu itu hanya Noelle Swimsuit doang. Akhirnya kalau hero meta ya, misalnya hero meta tuh ada Julius, ada Noelle Swimsuit, ada Vanna Headful kayak di Jepang sekarang. Oh dia yang B5 cuman si siapa namanya, Noelle-nya bintang 5 nih. Juliusnya cuman bintang 1. Si Vanna Fatfulnya cuma bintang 1 gitu. Itu langsung di-ban Noelle-nya. Habis itu kalian kalah PvP-nya. Itu yang menjadi masalah. Ada hero season, ada hero yang non season. Hero non season itu kayak apa, Bang? Hero non season itu adalah hero yang kayak Yami gini ya, guys ya. Ini gua 90 kali garantit, dari 200 berarti 110 kali gacha baru dapat Yami 1, guys. Baru dapat Yami 1 dari 110 gacha. Gacha di game ini cukup sulit, pakai banget, sulit banget ya. Makanya untuk hero season itu bisa dapat dari kunci. Lebih baik dari kunci toko kalian ngeluarin duit ya 30.000 ya untuk non V2P, low spender. Kalau V2P ambil aja dari awal season, terus kalian juga ambil dari misi. Dari misi ya, dari misi sini, terus kalian ambil dari sini ya, kunci ya. Versatile ini disimpan aja. Karena minimal hero itu harus kebuka pasif ini, guys. Untuk pasif ini kalian harus level 2 ya. Minimal kalian B2 kebukanya. Nah, habis itu gimana, Bang? Ya udah, kalau kalian mau B5-in Noelle silahkan. Tapi ingat, saat ini real time PvP belum ada. Sekali lagi ya, real time PvP sekarang belum ada. Nanti kalau misalnya real time PvP-nya udah ada, baru kalian hajar Noelle. Karena sekarang apa sih kompetitifnya? Paling cuman arena gini-gini doang ya. Arena gini-gini doang yang dapat
hadiah dari arena biasa ini itu tidak terlalu tidak terlalu wah banget guys untuk hadiahnya ya. Untuk hadiahnya nggak terlalu wah banget, 400 diamond. Nanti di sini juga kalian bakal dapat 2000 ya. Yang nggak terlalu wah lah. Untuk saat ini nih untuk mencapai ke legend agak susah ya. Ya lumayan sih, memang 2000 per minggu, 2000 kali 8, 8000 ya kalian dapat. Habis itu dapat musiman juga. Untuk musiman kalian bakal dapat lagi. Lumayan, tapi gak usah terlalu ngejar itu dulu ya. Sekarang fokusnya adalah di PvE. PvE untuk selesaiin dungeon untuk dapetin equip guys. Dapetin equip dungeon ini selesaiin sampai level 15 ya, sampai mentok. Nanti baru kalian hajar di PvP. Makanya gua nggak naikin Yami gua. Yami gua cukup B0, ini B0, ini B0, Astani SR ya. Jadi naikin aja nggak masalah. Yang lain tuh B0 semua guys. Ada versatile itu gua simpen, itu gua pakai untuk karakter non season. Season semua gua dari kunci. Oke bang, karakter non season namanya Imba. Salah satunya adalah Julius. Gua bakal jelasin di Julius sama Vanna Headful. Vanna Headful tuh counternya si counternya si Noelle ya guys ya. Karena dia bisa menghilangkan bariernya Noelle. Bang, itu kan masih lama. Siapa bilang kalau misalnya si Noelle itu rilisnya di bulan ini, maka Julius rilis di bulan depan guys. Gitu. Karena Julius ada di Jepang itu bulan Agustus. Ya, Agustus itu baru Jepang itu baru 6 bulan rilis. Oke, berarti dia di bulan kedua itu sudah ada Julius. Gue inget banget Agustus di Jepang udah keluar Julius. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang dia udah 6 bulan ya. Berarti bulan kedua tuh sudah keluar Julius guys. Itu yang kalian harus hati-hati. Sekarang gue liatin ke tier listnya. Kenapa Julius itu harus B5 ya? Julius itu harus B5. Noelle juga B5 bagus, tapi Julius kalau kalian pakai Julius nggak B5 itu rugi banget. Sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini ada di Korea dan Jepang PvP ya. PvE juga Julius kepake. Di sini kita klik Julius. Julius ini PvE-nya S+, PvP-nya S+. Kalau kalian lihat di bawah ya. Di bawah tuh dia punya pasif guys. Ini desainnya. Pasifnya mana nih pasifnya? Dia punya pasif guys. Dia HP sama defense-nya tipis ya. HP sama defense. Nah, ini dia pasifnya guys. Untuk pasifnya Julius kalian bisa lihat ya. Pasifnya Julius kalau dia mati bakal nambah HP 45%. Itu kalau dia hanya B0 guys. Terus kalau dia B2, dia bakal dapat speed 3% increase. Ingat ya, karakter yang mau kalian pakai yang imba-imba tuh minimal harus B2 minimal biar pasifnya kebuka semua. Speed gain 3%, gain 1 stack, every turn 5 stacks, 2 time accumulation, special damage, skill damage-nya tuh 10%. Jadi sakit banget serangannya, tapi tipis ya. Makanya dia itu kalau mati bisa hidup lagi, tapi hidup laginya hanya 45% HP. Kalau Juliusnya itu B5, dia hidup lagi dengan 100% HP. Sekali lagi ya, kalau dia B5, dia bakal 100% HP nambahnya. Nah, ini bisa ngebunuh Noelle Swimsuit. Kenapa? Karena dia elemennya biru. Dan single targetnya sakit banget sih. Coronos Anatesisnya tuh sakit banget guys. Oke, ini baru Julius. Kita lihat lagi hero lain. Ada lagi yang namanya Vanna Headful. Vanna Headful ini warna hijau, attacker ya. Dia counternya dari Noelle. Kenapa bisa dibilang counter dari Noelle? Dia keluar di Jepang tanggal 16 November. Artinya itu di bulan Agustus, September, Oktober, November. Baru bulan kemarin. Nah, ini dia punya counter. Dia bisa extra attack ya. Dan counternya dia bisa lihat di sini. Nih, Dispel Barrier. Dia bisa menghilangkan barriernya dari Noelle. Dari Rades, Noelle kan ada barrier yang biru tuh. Itu bisa dihilangin sama Vanna Headful. Begitu ada 2 berarti counternya dari Noelle. Julius dan juga Vanna Headful guys. Begitu ada Vanna sama Julius, udah barriernya hilang. Noelle kalau nggak ada barrier juga tipis dan bisa mati guys. Jadi pasifnya, if all allies sense attribute gains status Aimment immunity. Jadi nggak bisa di element ya, immunity. Dia imun terhadap element itu guys. Kalau misalnya atributnya adalah sense ya, sense yang sense ya guys ya. Sense itu nggak salah hijau deh ya. Kalau hijau dia status all immunity-nya tuh hilang untuk elementnya. To all allies wanton setiap mulai
battle ya, di mulai battle awal. Jadi ini juga penting banget guys, si Noelle Hateful. Ini hero non season. Jadi di non season ya, hero non season itu rata-rata jago di PvP guys. Nah, sekarang keputusan ada di kalian sendiri. Kalau gua pribadi, gua bakal bikin Noelle pakai kunci aja. Jadi gua beli kunci sekarang, terus Noelle kan infonya 19 Desember, tapi masih gua rasa nggak yakin sih gua di bulan ini ya, karena pasti banyak yang protes. Bulan ini paling fokus ke Ria dan juga Leeds. Bulan depan lah baru ada yang namanya Noelle, atau akhir bulan ini ya, paling juga akhir bulan ini. Mungkin katanya sih desas-desusnya tanggal 19 Desember guys. Kalau nggak bulan ini, bulan depan. Itu gue dapat 2 kunci sudah. Yang kunci sekarang, kunci ini sama kunci dari sini guys. Dapat kunci lagi ya. Gue bakal naikin Noelle sampai B3 dulu. First style-nya gue simpen. Gue ambil Julius abis itu. Nah, Julius gue hajar versatile semua ke Julius ya. Karena untuk Vanna Hateful masih lama. Begitu Julius gue sudah B6, mudah-mudahan sih kalau di Korea Jepang katanya fix PvP real time itu di Januari. Jadi kalau misalnya ternyata global ikutan Jepang Januari juga PvP real time, gue sudah siap dengan Julius B5 dan juga Noelle bintang 3 ya, nggak perlu bintang 5, bintang 3. Karena nanti dengan adanya Julius bisa counter Noelle. Dan kalian harus ingat ya, di sini ada namanya Son Maron guys. Son Maron ini juga bisa menghilangkan barrier removal. Jadi yang namanya, apalagi dia warnanya biru ya. Si Noelle Swimsuit kasih barrier itu bisa di removal, barriernya bisa beremoval 5% oleh si Sol Maron. Jadi kalian naikin Sol Maron, bawa Julius, bawa Sol Maron, ketemu tim Noelle, Noelle-nya bisa kalah guys. Jadi dihilangin barriernya, dihajar sama Kronos Anatesisnya, langsung mati one hit di ulti sama Julius si Noelle-nya. Jadi memang ini fokusnya, kalau gue pribadi, gue fokusnya adalah di real time PvP. Persiapan real time PvP ya, pasti bakal ada karena di Jepang sudah beta dan Januari sudah mulai real time PvP-nya. Sekarang kalau arena masih arena biasa, real time PvP bakal seru banget ya. Real time PvP itu bakal seru banget, bakal tegang banget, bakal keren banget, dan gue bakal live-in real time PvP dan kontenin real time PvP juga. Jadi bakal seru banget real time PvP guys. Makanya gue bakal fokusnya real time PvP. Noelle bintang 3 dulu kalau gue. First style-nya gue simpen, Julius keluar, gue hajar Julius B5. Begitu ada sisa versatile, ada sisa versatile yang ini ya. Versatile ini gue sisa nih guys. Versatile ini gue sisa, maka gue bakal kasih ke Noelle gitu. Jadi gue punya Noelle, punya Julius. Kalau musuh itu ngeban si Julius, gue masih bisa pakai Noelle gitu. Dan hero-hero lain nanti gue juga bakal up sih di PS. Paling enggak di PS itu harus punya 3 sih. Jadi kalau sistem ban listnya itu 3, kalian masih ada 3 atau 4 sisa 1 gitu. Itu yang apalagi gue pikirin. Jadi semua gue B3 dulu karena arena juga ya gitu-gitu aja. Kita masih bisa ngakalin dengan equip dan juga dengan combo, nggak usah buru-buru B5. Begitu juga PvE, nggak usah buru-buru B5. Kalian bisa minjem temen, bisa naikin juga bintang 3, penting selesai sampai pojok. Udah real time PvP jalan, baru kita punya banyak resource. Kita lihat metanya apa, kita lihat counternya apa, baru kita hajar versatile kita ke hero-hero yang bisa bikin kita unggul di real time PvP. Kurang lebih kayak gitu. Itu planning jangka panjang gua. Kalau buat yang pingin ngikutin planning jangka panjang gua, silahkan. Kalau kalian pingin menggunakan planning yang kalian pingin bikin, silahkan juga. Jadi monggo mana yang bisa kalian pakai. Kalian bisa ngukur nih, gue main game ini cuma sebulan, 2 bulan, atau nunggu sampai real time PvP keluar, kalian mainin terus. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Kalau gue rencana main game BCM ini bakal lama guys. Jadi gue bakal simpen resource sampai nanti gue sudah siap untuk ngegas di real time PvP. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe dan komen. See you next video, bye bye.